lebih cenderung nanti membahas tentang kita depan umum berbicara apa saja, bisa dalam perdakwaan, bisa dalam bentuk khutbah, orasi, dan lain sebagainya. Namun demikian, sebelum kita mulai acara, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tim yang akan memandu acara ini. Dan antaranya ada 2 orang, saya sendiri dan nanti ada Ustaz Iqbal. Nah, tema yang akan kita bahas lebih cenderung sebelum bahas tadi pertanyaan ini juga Islamic Public Speaking, kita menggunakan kapasitas dan kompetensi. Nah, menjadi pembicara yang baik dan menarik itu tidak gampang, butuh adanya latihan dan latihan. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara narasumber dalam pelatihan public speaking. Yang pertama ada Yudata Ustaz Muhammad Iqbal Ilham. Pernah kenal Bapak ya, yang beliau juga pernah tugas khutbah Jumat atau kajian di Masjid Orang. Ini nomor kontak beliau tim 3. Tempat lahir Ustaz Iqbal ini di Tanjung Bunga, Medan. Ada orang Medan sini Pak? Ada ya? Ya, Medan. Saya juga sama orang Medan Pak. Tapi bukan Medan yang Bapak Sumatera Utara, tapi saya Medan yang Bekasi Utara Pak. Sama-sama ada utara-utara, tapi Bekasi. Nah, aktivitas dari Ustaz Iqbal ini beliau sebagai dosen psikologi Islam dari trainer grafis dan direktur FKP Marisa. Kemudian istri beliau lagi S3 Tengku Ratna Suraya. Kemudian anak beliau ada 2 orang, yaitu Wan Muhammad Lutfi Al-Munawar dan Wan Muhammad Sabtu Elrika. Nah, kemudian biodata saya sendiri, ya saya Muhammad Sen, pernah juga tugas khutbah di sini Pak, bulan November. Alhamdulillah, ini yang kedua bisa ketemu lagi dengan Bapak yang baik. Ini telepon saya 08129563750. Kemudian PIN BB saya 2A167BD1. Nah, kemudian saya aslinya tadi Bekasi Utara ya Pak. Jadi bukannya Medan. Pekerjaan saya sebagai dosen di Fakultas Dakwah di Jakarta. Kemudian dai dan trainer, termasuk wakil ketua Mubalik Al-Mau'izatul Hasanah Jakarta dan ketua dari Kecamatan Medan Satria Bekasi. Istri Hajar Dede Mardia, kemudian anak saya baru 1 Pak, masih kecil kan, Najwa Izasya. Nah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum nanti kita akan bahas materi ini, minimal gambaran waktu yang akan kita bahas selama 2 pertemuan. Pertemuan yang pertama yaitu tanggal 14 sekarang ya, 14 apa nih sekarang? Desember. Nah, untung bukan tanggal 12 Desember. Kalau 12 Desember nanti bahas latihan, bukannya latihan khutbah ya. Baik. Tadi kita mulai 16.30 sampai 15.40, tapi karena hujan ya. Jadi ini tadi kita masuk bahas tadi ilmu nafs di dakwah, tentang pengantar psikologi dakwah atau khutbah. Jadi ternyata sebagai seorang dai perlu juga Pak tahu psikologi agar nanti materi yang kita sampaikan itu diterima oleh madu. Madu itu siapa? Audiens. Kalau kita bisa melihat, maka orang yang baik adalah biasanya ceramah sesuai
dengan kapasitas kemampuan akal, pendidikan dari audiens. Jangan mentang-mentang bapak ada yang kuliah, bicaranya yang tinggi di tengah-tengah masyarakat yang orang nggak sekolah, Pak. Nyambung kira-kira. Nah ini yang artinya butuh adanya psikologi dalam dakwah. Nah kemudian nanti kita bahas tentang diskusi dan tanya jawab. Nanti kita sholat maghrib, isya dan kita makan. Nanti setelah sholat isya nanti akan kita bahas, yaitu bicara dakwah. Dai atau pelaku dakwah itu siapa saja? Ternyata apakah hanya ustadz saja atau kita sebagai pekerja, sebagai karyawan, sebagai PNS, sebagai TNI, Polri dan sebagainya, apakah sebagai kategori sebagai dai atau pelaku dakwah? Ini yang akan nanti kita akan coba bahas dalam malam ini. Kemudian madda dakwah, materi dakwah. Nah, agar dakwah itu disampaikan dengan enak didengarnya, maka materinya harus menarik. Yang menyiapkannya itu ada trik-trik, cara-cara untuk menyiapkan materi. Nah, materi dakwah itu berbeda. Dakwah secara umum dengan khutbah berbeda nggak kira-kira, Pak? Berbeda pasti. Khutbah sakral. Kalau ceramah, pengajian, boleh jadi ada tanya jawab. Tapi kalau khutbah, ada nggak tanya jawab? Makanya kan menyalahi aturan. Ini yang dikategorikan dengan yang itu berbeda. Kemudian nanti kita akan bahas baru diskusi dan tanya jawab. Nah kemudian ini yang sangat penting untuk pertemuan hari Selasa. Selasa tanggal berapa? 18 atau berapa Desember. Yaitu mempersiapkan kultum. Jadi sudah dipersiapkan apa saja kira-kira tema-tema yang menarik. Tadi ada kultum retorika 1 dan 2 praktek tadi. Ini yang hari yang keduanya, hari Selasa, 4:30 sampai jam 5. Ini membahas secara umum tentang khutbah Jumat itu seperti apa, kira-kira rukun-rukun yang membedakan apa kira-kira. Walaupun kita sudah tahu, tapi minimal mereview kembali. Kemudian diskusi dan tanya jawab. Nah kemudian kita lanjutkan baru tadrib ala khutbah, praktek khutbah. Ini praktek khutbah juga. Ini sholat maghrib bisa. Nah pendalaman materi, evaluasi singkat, nanti ada penilaian. Masing-masing nanti berceramah, menyampaikan materi bagaimana di depan kawan-kawan. Anggaplah kawan-kawan ini sebagai audiens kita. Tadrib yang kedua yaitu al-khutbah, ini praktek khutbah, kemudian evaluasi dan tanya jawab. Nah baru terakhir kita akhiri dengan penutup. Nah, materi ini yang kalau kita sederhanakan, setidak-tidaknya dari dua kali pertemuan itu ada beberapa kajian. Yang pertama bicara tentang psikologi dakwah, yaitu ilmu nafs fid dakwah. Yang kedua yaitu rijal dakwah, yaitu bicara tentang dai. Kemudian apa yang saya bilang, pelaku dakwah. Yang ketiga madda ad-dakwah, materi dakwah. Yang keempat baru kita akan bahas tentang khutbah Jumat. Materi yang berikutnya tadi bicara tentang tadrib atau praktek dalam pertanyaan. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada tata tertib yang kita mesti sepakati dan bersama untuk kepentingan kita juga. Yang pertama, tata tertib dalam pelatihan ini, mulailah training ini dengan satu niat yang sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah tahu, tetapi kalau ditambah lagi semakin lebih tambah. Itu mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, handphone mohon di silent atau di off. Kemudian yang ketiga, peserta sangat diharapkan untuk mengikuti seluruh agenda training.
Jadi jangan sampai ada yang terputus, Pak. Karena satu dengan yang lain itu saling terkait. Contoh psikologi, kita nggak langsung khutbah Jumat aja gitu kan, tapi harus ada, kita tahu persis bagaimana cara psikologi dakwahnya, jalur dakwahnya bagaimana, madahnya seperti apa, khutbah Jumat taklimnya, Pak, latihannya nanti akan kita lakukan. Nah yang berikutnya yaitu sholat berjamaah. Ya, ini karena kita di masjid kita dengan berjamaah nanti kalau sudah waktunya. Dan kemudian peserta diharapkan dalam kondisi berwudu. Kalau sekarang wabah tak dengan berwudu. Karena kenapa? Ketika kita belajar ilmu, wudu bercahaya, ilmu cahaya, maka akan lebih gampang menyerapnya. Ini yang dikategorikan adalah al-wudu nurun wal ilmu nurun. Wudu itu cahaya, ilmu cahaya, maka kalau dengan campur maka akan lebih mudah kita menyerap ilmu. Yang kemudian dialog diberikan sebesar pada sesi dialog. Ini yang kata tertib yang kita harapkan untuk bersama-sama. Jadi dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi pertama bicara tentang ilmu nafs. Ilmu nafs dakwah, psikologi dakwah. Bicara tentang ilmu nafs, bicara tentang psikologi dakwah, maka ada dua ilmu yang akan kita bahas. Yang pertama ilmu psikologi, yang kedua ilmu dakwah. Yang kemudian akhirnya dalam disiplin ilmu di kampus-kampus Islam seperti di Jakarta itu ada namanya mata kuliah psikologi dakwah. Ya, kita bahas psikologi semua harus tahu apa psikologi. Ilmu tentang jiwa, ilmu yang mengatur tentang jiwa, bagaimana dalam masalahnya kategori ilmu nafs. Oleh karenanya ada yang bertanya kepada Rasulullah tentang itu. Apa ternyata jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil ruh min amri rabbik wa ma utitum illa ilma. Yang artinya kurang lebih ketika ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad, yas'alunaka 'anil ruh, katakanlah ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan dan saya berikan kepada manusia ini ilmu tentang jiwa. Sedikit bila, kau bilang apa diantaranya? Ya ini yang kita pelajari para psikologi, apa yang belajar tentang ilmu psikologi remaja, psikologi anak-anak gitu ya, dan psikologi yang lain. Termasuk ternyata psikologi bisa diterapkan dalam dakwah. Kalau dakwah itu artinya apa? Pakai kira dakwah. Apa itu dakwah kita? Mengajak, menyuruh, apa lagi? Memotivasi. Gimana? Menyampaikan juga bisa. Mengajak itu motivasi semuanya. Nah harapannya apa? Orang bisa melaksanakan apa yang dikatakan. Dalam lughatnya, dalam bahasanya dakwah itu berasal dari kata da'aya itu dakwah. Yang artinya tadi yang tadi kita baca itu menyeru, mengajak, memotivasi dan lain sebagainya. Nah kalau secara istilah setidak-tidaknya ada ungkapan dari Syekh Al-Mahdi dalam kitabnya yang menyatakan Hidayatul Muslimin. Apa itu arti dakwah? Dakwah itu bermakna dalam secara istilah. Yang dimaksud dengan dakwah itu hasun nasi alal khairi wal hidayah wal amru bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar liyafuzu bi sa'adatil haji wal akhir. Apa artinya ya? Nah, ini semuanya ya. Kalau itu dua kepala ngomongnya. Nah, artinya apa itu dakwah? Menurut Syekh Mahfud dia
mengungkapkan dakwah itu artinya apa? Kasunas, memotivasi manusia, mengajak manusia, menyeru manusia ilal khairi wal huda, kepada kebaikan dan petunjuk. Nah, kenapa kita mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk? Ada tujuannya. Beliau usul untuk tujuannya apa itu? Memperoleh kebahagiaan, memperoleh kemenangan. Beliau usul bisa ada fil ajil wal ajil, memperoleh bahagia dunia akhirat. Yang sederhananya bahwa kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa psikologi itu perlu dalam dakwah? Kira-kira apa, Pak? Perlu nggak kita dapat psikologi dalam dakwah? Biar supaya kenapa ya? Tahu kondisinya orang yang diajak bicara audien kita. Karena kan mampu beraneka ragam, Pak. Ada yang ekonominya tinggi atau pendidikannya tinggi, menengah, kelas bawah, status sosialnya beda. Nah, akhirnya kalau kita berbicara di depan orang yang pendidikannya tinggi, ya kita harus mengikuti. Yang sedang, yang bawah, masa kita bicara tentang zakat, Pak? Ayo bayar zakat di kalangan orang-orang umum, masukkan ke dalam. Nah, di pemulung, ayo berzakat buat dia sendiri aja udah jadi. Susah, ini berarti surga. Nah, inilah manfaat dari psikologi dakwah itu apa? Agar materi yang akan kita sampaikan sesuai yang diharapkan. Termasuk bapak-bapak umpama mengubah jumlah. Ini juga harus tahu psikologi dalam matunya audien jamaah yang kita ajak. Mohon maaf, cuma kan jamaahnya beragam-ragam. Bukan masalah pendidikannya, bukan masalah sosiologisnya ya. Nah, termasuk juga pemahaman itu berberagam nggak kira-kira? Bapak kira-kira pas khutbah Jumat, mohon maaf, di tengah-tengah masyarakat di Jakarta yang ada aturan-aturannya, misalkan ada yang pakai tongkat gitu Pak ya, bapak-bapak nggak pakai tongkat, marah nggak masyarakat itu Pak? Nah, ini artinya disesuaikan modelnya. Atau boleh jadi ketika kita baca Quran jadi imam, ada kan mantu yang senang biasanya pakai bismillah gitu ya. Tiba-tiba bapak-bapak baca jadi imam nggak pakai bismillah, besok langsung dicoret Pak, jadi khotib. Benar nggak Pak ya? Nah, sebaliknya kalau bapak khutbah Jumat di tempat orang yang nggak pakai bismillah setelah Al-Fatihah itu, maka bapak juga tiba-tiba baca bismillah dicoret. Artinya yang perlu kita lihat khotibnas ala qadri ukuli, ceramah yang baik, dakwah yang baik, khutbah yang baik, karena kita menyampaikannya itu sesuai dengan kemampuan dari audiens, dari mati, termasuk jenis kelamin. Kalau ceramah di bapak sama ibu beda nggak caranya? Kalau ibu-ibu apalagi pengajian, sebenarnya di seperti ini kan, dibejana-bejanain, ibu, ya kan begitu. Ada cara-caranya, bahkan kayak model, kayak kita lihat, mohon maaf, di TV itu macam-macam modelnya. Karena dia mencoba memahami psikologi matu. Siapa yang jamaah, siapa? Penolakan di mana itu? Di mana Pak? Di tujuan kan? Nah, itu kan ada modelnya kan, karakter. Dia
Anda lihat Agim, kalau Agim ceramah pakai apa? Gimana gayanya Pak? Kalau Agim apa yang khas? Pelan, ya kan? Ini nyanyinya jagalah hati gitu kan ya. Nah dengan ini pun kalau begini menyampaikan. Kalau Ustaz Arif menjelang pakai apa Pak? Pakai zikir dulu. Tapi selama ya sampai akhirnya jamaah sampai haru dengan zikiran itu, sampai ada yang meneteskan air mata tidak terasa. Pas ditanya pas selesai acara jamaahnya, Bapak kenapa Bapak nangis saat baca zikir? Bapak paham artinya? Terus kenapa nangis? Apa Bapak terbawa arus? Enggak juga. Kenapa Bapak nangis? Karena saya ingin kemuliaan. Ya. Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak semuanya, masing-masing ada yang begini. Karena kenapa? Sudah memahami sarjana psikologi ini. Waktunya modelnya gimana? Segmentasinya seperti apa? Apakah remaja yang mau diceramahi, nenek-nenek, orang dewasa, bapak-bapak, itu beda-beda modelnya. Kalau uji, kira-kira gimana? Gaulnya itu kan dengan gaulnya. Karena dia membidik psikologi siapa ini? Remaja. Kita lihat lagi coba Kulesihat, Pak Profesor Kulesihat. Audiennya, matunya siapa Pak? Mahasiswa, menengah ke atas. Kalau orang tidak pendidikan, masyarakat biasa, malas mendengarkan. Gitu ya. Tapi kalau genuine MZ gimana? Semua kalangan ya. Dia pakai model retorika yang ditetapkan. Dengan adanya panjolannya juga model yang banyak sekali yang saya lihat. Nah minimal kita bisa lihat psikologi itu tadi pada prinsipnya ingin melihat dua komponen. Siapa saja dai dan maju. Dai artinya siapa? Orang yang memberikan ceramah, berdakwah, orang yang khutbah, orang yang menjadi narasumber. Madu tadi pendengar, dalam bahasa Indonesia berarti audiens ya. Atau bahasa Arabnya tadi apa? Madu orang yang diajak berdakwah. Nah, madunya harus tahu tapi kita persis berbeda-beda pendidikannya. Ada Ustaz Haryono, Ustaz Danu, dia pakai apa? Apa itu? Pengobatan. Oh ternyata pendidikan dia, materi dia apa? Yaitu dengan hati. Yang untuk bumi atau sakit bumi pakai apa? Pengobatan juga ya, RJT gitu. Nah, Bapak itu dapat yang lain. Oke, Bapak yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah maksud yang sangat sederhana psikologi dan psikologi objeknya adalah manusia. Dakwah siapa Pak? Yang manusia tadi, orang yang berdakwah, orang yang diajak adalah manusia juga. Makanya psikologi dakwah gabungnya dua ilmu psikologi dan ilmu dakwah. Ilmu mengajak manusia kepada kebaikan. Psikologi minimal tahu bagaimana cara memahami karakter orang, karakter yang besar. Khotib yang baik juga harus kita tahu. Jangan mentang-mentang khotib dia. Orang-orang biasanya 20 sampai 25 menit. Karena dia berapi-api, khutbahnya sampai 2 jam. Kira-kira gimana jamaah? Gimana kira-kira? Gelisah nggak? Marah. Jangan sampai 2 jam ya. 30 menit aja udah. Berarti kita harus tahu
bagaimana karakter audien. Dari kostumnya udah ketahuan kan? Kalau kostumnya coklat-coklat, oh ini buat grup PNS. Kan begitu. Oh, kalau kostumnya ada pakai berdasi berarti kaum terpelajar. Aku jangan bagian marketing gitu ya. Kita tahu dari kostum. Nah, untuk mengetahui psikologi dan kapal maju, kita banyak caranya. Ketika diundang misalkan bapak-bapak untuk mengisi tausiah, menjadi narasumber, ditanya dulu kan, siapa saja yang jadi peserta, pendidikannya bagaimana, apakah segmentasinya audiennya umum atau berbeda. Itu kita harus tahu. Sehingga menyampaikannya itu juga sama. Bapak menyampaikan ceramah di depan anak-anak pakai mode kayak ceramah biasa. Kira-kira dengar anak-anak nggak Pak? Pasti kabur anak-anak. Dia harus menggunakan metode menyampaikan dengan dongeng, dengan cerita, dengan ngasih hadiah, kasih bonus dan sebagainya. Oleh karenanya kita bisa melihat tentang psikologi. Psikologi dakwah itu sangat penting bagi kita semua. Ini apa sebetulnya kalau tadi sudah kita singgung makna psikologi dakwah Pak ya? Psikologi dakwah. Jadi pada prinsipnya psikologi dakwah ini mempelajari masalah-masalah kejiwaan yang berkaitan dengan menyampaikan dakwah atau ajaran Islam atau nilai-nilai Islam. Nah, kajiannya terbatas pada hubungan sikap dan tingkah laku manusia. Siapa saja dai dan majnun yang timbul sebagai masalah yang berhubungan dengan perbuatannya dalam proses dakwah. Artinya kalau dai ingin sukses dalam menyampaikan materi, dia harus tahu kan bagaimana penguasaan audien, perlaku dijelaskan. Nanti ada materinya tuh di jam dakwah. Di antaranya audien itu tadi telah kita singgung. Ini dibagi dari sisi sosiologis, masyarakat kita itu berbeda. Ada masyarakat pedesaan, ada masyarakat perkotaan. Boleh jadi nanti ada yang di kantoran gitu Pak ya. Itu juga beda. Bahkan dalam struktur lembaga juga berbeda itu Pak. Bapak mengisi acara di depan kiai, depan orang-orang biasa, berbeda nggak cara? Materinya, caranya beda kan? Nah ini berarti yang sederhana kita harus tahu persis audien itu bagaimana. Bahkan tadi usianya apakah anak-anak, kemudian apakah remaja, dewasa, orang tua, profesi juga beda itu kan? Profesi seperti apa? Bapak ceramah depan petani, berarti pendidikannya ya ngomongnya jangan gitu kan? Yang segala sesuatu itu pakai sasi-sasi Pak, globalisasi, industrialisasi, mobilisasi. Pas dengar apaan sih Pak Haris ngomongnya? Kan kelihatan keren, tapi kan audien yang mendengarkan paham nggak Pak? Nggak paham. Nah ini profesi pedagang, seniman dan seterusnya. Dari sisi ekonomi, kaya, menengah, miskin, jenis kelamin juga berbeda. Pria, wanita, ini audiens. Bahkan boleh jadi suatu saat kalau Bapak ceramah di tempat-tempat khusus, di tempat guna susila. Kemungkinan bisa nggak ceramah di situ? Di tempat khusus, guna wisma dan sebagainya. Bahkan di anak jalanan. Saya dulu pernah Pak ceramah di anak jalanan. Luar biasa, kita harus siap mental. Di ceramah depan, dia nggak mandi bisa 3 bulan 2 bulan Pak.
jaraknya udah. Tapi kita harus tahu bagaimana metodenya. Kita jangan masalah ceramah begini Pak. Ya, kan? Pas ceramah kita harus lihat empati kita dengan modelnya, dengan bukan ceramah saja, tapi boleh jadi dengan adanya game, pakai apa, nyanyian. Sebetulnya ini sama, bicara tentang rukun iman, tapi jangan langsung rukun iman aja, tetapi bagaimana cara-caranya. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya psikologi dakwah itu ilmu nafs itu sangat penting. Apa manfaat dari ilmu nafs psikologi dakwah yang tadi telah kita singgung secara umum ini dari segi kata-katanya? Yang pertama lebih relate dengan persiapannya. Karena nanti kita bicara tentang psikologi dakwah, ada persiapan yang dilakukan tadi. Kita mencari informasi tentang audiens, lokasinya bagaimana, pendidikannya bagaimana, termasuk juga kita harus mengetahui psikologi kita juga, mental kita. Kalau kita diundang isi acara, kemudian kita tidak pede Pak, gimana kita menyampaikannya juga kurang. Lebih rileks dengan persiapan yang cukup, apalagi kalau misalkan bapak-bapak ada jadwal khutbah Jumat. Saya misalkan dari Ciputat, kalau tugas jasa harga, karena semua berhitungkan apa kira-kira psikologi kita sendiri. Kira-kira sampai ke sana bagaimana? Kalau kita sebelum setengah jam sebelum acara sudah ada, biar supaya kita nggak terlalu capek, ngos-ngosan. Apa bahasanya itu? Apa sih? Terengah-engah gitu ya. Nah, belum lagi capek-capek. Nah, artinya kita mempersiapkan lebih rileks dengan persiapan yang cukup, termasuk tadi secara psikologi kita siapkan materinya disesuaikan dengan audiens. Karena kita sudah memahami kira-kira audiens seperti ini, materinya yang kita sampaikan apakah sudah sesuai atau belum. Nah, ini yang kedua adalah memahami strategi dan metode yang tepat. Seperti dai-dai yang kita lihat kan metodenya berbeda-beda cara menyampaikan. Lebih matang dengan wawasan keagamaan yang baik. Artinya kita perlu persiapan juga. Kalau sudah tahu, yang sangat penting ketika bapak nanti menyampaikan materi, bukan hanya mengetahui audiens saja Pak, tapi diri kita persiapan Pak. Persiapannya apa? Tadi istirahat yang cukup. Kemudian apa Pak? Kita bisa mengukur waktunya, tempatnya, biar tahu. Kalau jalur daerah sini kan jalur macet. Kan harus tahu itu minimal mengukur berapa jam. Saya waktu ceramah di daerah Cisarua, Bogor, Taman Safari, dari Ciputat. Wah, ini habis dari Ciputat sebelum ngajar dulu di kampus Sebi. Saya udah perhitungkan isi acara jam 9:30 malam. Tapi panitia harapannya jam 7 sudah sampai sana. Wah, saya berangkat dari Ciputat setengah 4. Kalau orang berapa jam perjalanan? 2 jam misalnya. Ternyata perhitungan macet coba setengah 4, kira-kira 4 jam lah gitu ya. Ada waktu yang kita persiapkan agar kita lebih enak, nggak terburu-buru Pak. Kalau kita datangnya terburu-buru, udah mental kita kadang-kadang apa? Drop itu kan, down. Karena lupa menyampaikan materinya apa ya? Karena kita tidak nyantai, tidak relax. Makanya bagi dai ada faktor internal, ada faktor eksternal keberhasilan bicara. Internal ada kita dari segi performa kita, dari segi menyampaikannya,
eye contact kita, harus kita lihat audiens kita. Kalau bapak-bapak misalkan dapat khutbah Jumat, misalkan baca-baca terus, kadang-kadang nggak mau pulang semuanya, masih baca aja. Karena kenapa? Tidak melihat kondisi audiensnya atau jamaah. Kemudian lebih sukses menyampaikan materi sesuai tingkatan para audien yang akan kita hadapi, karena audien kita beraneka ragam. Al-Mala, Al-Mutrofin, Al-Mustaqim yang golongan kapal atas, menengah dan bawah. Kemudian memahami macam-macam dakwah yang dapat diberikan kepada audiens. Jadi ternyata beberapa kalau kita berdakwah nggak mesti harus ceramah. Ini yang perlu kita pahami. Berdakwah nggak mesti bapak harus di depan podium. Ternyata model-model dakwah itu ada ucapkan, yaitu dengan ucapan, dengan komunikasi, ya, berarti dengan tausiah, kuntum. Tahu nggak kuntum maknanya apa? Kuliah 70 menit berlangsung itu, atau kuliah terserah antum, nanti kelamaan gitu kan. Jadi jarang ada yang 7 menit, ternyata bisa lebih gitu ya. Nah ini ya, ini memahami dengan komunikasi tadi. Komunikasi itu dalam bahasa Arabnya adalah bisa berdakwah, mengajak, menyeru, memotivasi orang, itu mesti dengan lisan kita, dengan kata-kata. Jagalah kebersihan misalnya gitu kan, atau orang bijak taat pajak gitu kan. Itu kan dakwah juga kan yang dikategorikan. Terima kasih atas kebijakan, atas kebaikan Anda membuang sampah pada tempatnya. Ini kan dengan kata ucapan, sebetulnya intinya apa? Suruh buang sampah pada tempatnya, tapi dengan menggunakan kata-kata, yaitu dengan tulisan. Ulama-ulama dulu berdakwah dengan tulisan. Kayak Imam Al-Bukhari berdakwah dengan tulisan, makanya dikenal dengan ulama-ulama kita itu menulis dengan Imam Sahih Al-Bukhari, menorehkan. Walaupun Imam Bukhari meninggal dunia, tapi buah karyanya masih ada. Itu kehebatan kaum berdakwah, tidak dengan lisan. Berdakwah dengan tulisan, meskipun yang menulis itu sudah meninggal puluhan tahun, tetapi sekarangnya tetap dibaca oleh orang. Yang dikategorikan menurut guru saya Profesor Khalil Mustafa Yaakob, dia menyatakan bahwa tulisan itu akan kekal sepanjang masa. Sedangkan pengarangnya itu sudah meninggal dunia. Yang dalam ungkapannya itu apa? Bahwa al-khattu yabqa zamanan ba'da sahibi wa katibu khatti madhun. Itu dalam ungkapan dari Syekh Mustafa. Yang bagaimana tadi yang telah dijelaskan, tulisan itu akan kekal sepanjang masa. Berdakwah dengan tulisan itu akan kekal. Walaupun orang yang nulisnya sudah meninggal dunia. Saya Al-Imam As-Syafi'i dengan kitab Al-Umm, Imam Malik Al-Muwatta, Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin misalnya. Walaupun meninggal dunia tetap ya. Mungkin kalau tidak ada karya-karya, tidak ada tulisan-tulisan, kita tidak mengenal yang namanya Imam Bukhari. Karena dengan tulisan itulah, walaupun meninggal muridnya banyak dibaca dan dibaca. Apalagi sekarang Pak, dengan tulisan melalui dunia internet, yang baca bukan hanya orang Kuningan, bukan hanya orang Jakarta, yang baca seluruh dunia. Melalui apa Pak? Facebook, melalui internet, Bapak misalkan mengakses kan orang baca. Ini kekuatan dari dakwah dengan tulisan.
Yang berikutnya yaitu kita juga nggak mesti berdakwah dengan ucapan, dakwah nggak mesti dengan tulisan, tetapi dengan apa? Pendampingan dan penyuluhan. Yang dalam bahasa Arab ditambah penyampaian, pendampingan, penyuluhan. Terapi itu banyak, nafas. Ketika orang terkena narkoba, maka satu pendampingan. Pendampingan, jadi supaya mentalnya itu kembali. Tapi pendampingan, penyuluhan, ada banyak penyuluhan. Penyuluhan apa? HIV/AIDS. Kenapa? Orang itu terkena penyakit yang sampai detik ini sudah ditemukan belum Pak obatnya? Sudah ditemukan belum? Belum ditemukan. Apa sebabnya? Ulah manusia sendiri. Karena kenapa? Tidak menjaga kehormatannya. Tidak usah jauh-jauh lah. Pak, silakan apa yang prestis? Pak Suki. Ya. Mohon maaf, Pak Suki punya prestis. Kalau Pak Suki punya prestis, kemudian prestisnya hanya dipakai di laptopnya, kira-kira apa virusnya? Tapi kalau prestisnya itu gonta-ganti laptop, komputer, apa dan rental, banyak virusnya nggak Pak? Itu juga sama. Organ tubuh kita juga sama itu. Kemaluan karena kata gonta-ganti ya seperti prestis, banyak virusnya. Ini yang tegaskan kalau kita ingin sukses diantaranya Pak Waladina wa kalau orang yang sudah terkena bagaimana? Kasih pendampingan, kasih semangat. Orang yang memiliki pemberian nikmat dari Allah itu berkurang, ada yang matanya buta, tidak punya hati. Kan tentunya dia awal-awal frustasi baik. Karena kenapa? Allah memberikan dia tidak. Nah, posisi berdakwah kan memberikan pendampingan. Allah itu memberikan sesuatu yang terbaik. Bahkan semestinya kita yang normal ini Pak malu dengan orang yang tidak normal, kakinya cacat, seperti halnya kayak Helen Keller. Pernah dengar kisahnya? Helen Keller itu penemu huruf Braille. Helen Keller ini dia orang Amerika, matanya buta, telinganya, lidahnya, dia nggak bisa ngomong. Bisa bayangkan gimana Pak? Frustasi nggak seperti ini? Kira-kira frustasi awal-awal. Mau makan susah Pak. Mau minum nggak bisa, dia ngomong orang lain nggak paham. Tapi orang lain ngomong dia juga nggak paham juga kadang-kadang. Tapi apa yang terjadi? Ada ungkapan yang menarik. Kata Helen Keller, biarkan Tuhan, terjadi Muslim juga. Biarkan Tuhan
bahkan presiden 3 generasi pengen ketemu yang namanya Helen Keller. Apa sebabnya? Karena memberikan manfaat terhadap orang. Nah, saya tanya, kita yang sudah lama, kira-kira ada nggak presiden yang kita? Ada nggak? Hah? Yang anggap presiden lurah aja kan? Ternyata kita belum memberikan manfaat. Ini kembali nih tentang berdakwah. Berdakwah dengan abdi, dakwah dengan menyampaikan itu diterjemahkan dalam kampus ini atau berbagai kampus Islam. Itu bermakna pendampingan penyembuhan. Tapi ketika ada orang kena penyakit, diberikan motivasi. Di Abah Anom di Surya Layar ya, itu kan ada motivasi. Kayak Profesor Dadang Hawari yang berubah, dia bisa terbebas dari narkoba, bukan orang lain, tetapi siapa? Dirinya. Yang lain perlu memberikan informasi. Nah, dakwah inilah dakwah menyampaikan kesesuaian kondisi hati yang khusus, semangat, motivasi. Sampai ada hal yang menarik. Ternyata ulama-ulama kayak Imam At-Tirmidzi, saya pernah baca beberapa buku. Ibnu Maktum, itu juga bukan. Tapi beliau belajar luar biasa kepada Rasulullah. Sampai Rasulullah akhirnya diberikan peringatan oleh Allah untuk memperhatikan umat yang mau belajar. Orang kita mau belajar. Ini kita bicara tentang berdakwah, itu tidak harus hanya orang biasa-biasa saja gitu kan. Tetapi hendaknya sesuai dengan kondisi dari ahli. Kita alhamdulillah diberikan kesempurnaan. Hendaknya lebih bagus lagi memberikan manfaat. Yang kemudian berikutnya itu dakwah dengan tadi. Ini sangat penting. Hal apa saja dalam dakwah itu perlu dimanage. Khutbah Jumat aja ada perlu manage waktu ya. Ada nggak? Jangan sampai lebih dari 20 menit. Bahkan ada yang bilang ada kebijakan 20, ada yang 25. Itu dimanage waktu dengan sebaik-baiknya. Apalagi dalam aktivitas yang lainnya. Dimanage dengan sebaik-baiknya. Petugas khutbah Jumatnya itu dimanage nggak? Diatur ya. Diatur siapa? Bulan Desember petugasnya minggu pertama, kedua, ketiga, keempat sampai setahun lah kan ya. Itu sudah ada manajemen dakwah dengan baik. Bahkan berbagai dakwah Islam Indonesia bagaimana menebarkan dai sampai ke Papua yang orang jarang disebut. Karena Islam belum pasti ada. Saya waktu di Kementerian Agama satu mobil menuju Kementerian Agama ke acara kita dorong Papua. Dia cerita di Papua itu walaupun dia Islam tetap akan mati. Namanya uang menilai. Katanya uang itu apa? Dibagi berapa? Jadi susah. Islam itu memang butuh adanya proses lama. Bahkan Sunan Wali Songo kan tidak langsung menghancurkan Islam, tetapi apa? Isinya yang diambil, isinya yang dirubah, jelas yang dipecahkan. Katanya kenapa? Sudah ada yang berdakwah melalui seni ya, dan apa tuh yang diri yang nyanyi ya, sudah berbeda dengan wayang sekaten bahasa sahadaten. Bahkan ada model-model yang di depan itu di masjid itu diganti namanya, yang kayak orang-orang Hindu ya, diganti nama Gopuro, Gapura,
asal jadi guru dengan dapat ampunan. Jadi dakwahnya Islam masuk ke Indonesia melalui pernikahan, bisa kan ya? Melalui pernikahan, melalui perdagangan dan sebagainya. Apalah ini ya, cara penting adalah aksi sosial dengan perangai. Jadi tidak ada kesan Islam itu teroris. Islam itu dengan peperangan, coba kalau Islam masuk ke Indonesia peperangan melalui perdagangan, melalui damai Pak. Damai ya, melalui perdagangan, melalui pernikahan. Inilah Islam kalau berdakwah. Berdakwah mengajak kebaikan. Bahkan kalau bapak-bapak ingin anaknya sholat, bapak sendiri dulu yang sholat. Benar nggak Pak? Mencontohkan dulu, baru ikut anaknya. Oleh karenanya anak itu tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya rajin sholat, anaknya rajin sholat kan gitu? Insya Allah. Kalau bapaknya hafal Al-Quran, anaknya hafal Al-Quran. Itu ada di mana? Namanya saya bisa bikin satu ya. Usia 6 tahun hafal Al-Quran bisa terjemah tafsir, bahasa Iran, bahasa yang lain-lainnya. Apa sebabnya kok bisa anak usia 6 tahun? Ternyata karena bapak itu apa itu berdakwah. Jadi anaknya kalau bapaknya itu dia tukang tebak-tebakan, kira anaknya kalau tebak-tebakan ya. Tebak-tebakannya apa? Apa yang menyebabkan mobil BMW mahal harganya? Kira-kira Pak Sulki apa sebabnya? Nah, mereknya, modelnya. Kalau jawaban normal itu ya. Tapi karena bapaknya tukang tebak-tebakan, anaknya jadi ngikut itu. Tebak-tebakan, tahu dia dibilang apa? Jawabannya bukan mewah. Tapi karena huruf W-nya apa? Coba diganti X kelihatan. BMW sepeda mahal pun. Nah, itu karena kenapa? Bapaknya itu kan tebak-tebakan, anaknya tebak-tebakan. Dakwah individual. Makanya ada ungkapan dalam hadis Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Ada langkah-langkah dalam perkara. Kalau kita melihat kemungkaran, maka dengan tangan, cuma kekuasaan itu bisa apa saja. Kalau kita tidak memiliki kekuasaan, dia maka dengan apa? Dengan lisan. Ayolah tasawuf pada lisan, dengan lisan kita melarang anak kita, yuk kita sholat. Tapi jangan ucapan saja, tapi harus dipraktekkan. Makanya Rasulullah sebagai teladan. Ada kenapa? Rasulullah sampai menyatakan, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, saya akan memotong sendiri. Itu kan teladan. Artinya tidak mesti dia anaknya. Rasulullah sebagai presiden para negara di Madinah. Tapi dilihat ada model pembelajaran. Makanya ada kata ungkapan Sayyidina mohon maaf Al-Imam As-Syafi'i menyatakan kaifal aba kana ibna. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana karakter orang tua, lihat siapa anak kan. Kalau bapaknya baik, anaknya insya Allah baik. Makanya ada ungkapan orang Jakarta, bapaknya
ini bisa kita lihat tergantung dari kebiasaan dakwah. Bahkan dalam hadis Rasulullah menyatakan semua anak yang dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Tergantung siapa orang tua. Kullu mauludin yuladu alaihi. Setiap anak yang dilahirkan di muka bumi dalam keadaan suci, dalam keadaan Islam, dalam keadaan baik. Ternyata siapa yang merubahnya itu Pak Abawahu, tergantung orang tuanya. Karena orang tuanya sering mengajar, sering berdakwah, sering ngasih pelajaran yang tidak baik. Anak kecil sampai ngomong ujuk ngomongan bahasa binatang atau apa? Ada kenapa? Orang tuanya sering ngomongnya seperti ini. Ini yang saudara-saudara mau, semoga anak kita baik ini semuanya. Kalau kita ingin anak kita rajin sholat, kita dulu yang sholat. Kalau kita nggak sholat, tanya, nak sholat, bapak nggak sholat. Kira sholat nggak anak kita? Makanya harus dengan adanya perilaku, dengan aksi sosial bilhal, bahkan bukan lagi. Berapa menit lagi? Apa? Oh, 5 menit. Baik, kita akan selesaikan dulu dari ini. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya manfaat psikologi dakwah tadi. Oh, alhamdulillah, kita break dulu kan kita sakit tahu ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf yang sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum.